Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sepuluh dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Topik 6, Identifikasi stratigrafi gunung api secara lateral dan vertikal. Segmen 5, Produk gunung api dalam citra SAR. Berikut akan dijelaskan mengenai respon backscattering pada produk gunung api. Ada 3 parameter yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi produk gunung api, di mana ketiga parameter tersebut bisa didapatkan dari citra radar. Yang pertama adalah kekasaran permukaan. Dengan kekasaran permukaan ini, kita bisa mendefinisikan jenis batuan, karena setiap batuan memiliki tingkat kekasaran yang berbeda-beda, selain tergantung karena faktor erosi. Yang kedua adalah tingkat erosi atau alterasi yang terjadi pada batuan tersebut atau permukaan tersebut. Parameter yang kedua adalah dielectric constant. Dielectric constant bisa digunakan untuk mendapatkan informasi berupa kandungan air di permukaan atau kandungan air pada batuan yang ada di permukaan. Kemudian, melalui nilai dielectric constant juga, kita bisa mendapatkan fisis bantuan terkait dengan nilai dielektrik atau nilai kelistrikan dari batuan tersebut. Sehingga di situ kita juga bisa memperkirakan kandungan mineral yang ada di dalamnya. Karena setiap mineral penyusun batuan memiliki nilai dielektrik yang berbeda-beda. Selain itu, sudut insiden atau sudut jatuh dari signal atau sinyal dari SAR ini pun bisa kita gunakan untuk mendefinisikan material atau produk gunung api. Karena sudut insiden dari satu pengambilan data SAR ini akan dipengaruhi oleh slope topografi. Kemudian adanya undulasi permukaan, di mana keberadaan slope dan juga undulasi bisa menentukan berbagai jenis variasi batuan yang ada di atasnya. Interpretasi citra backscattering bisa dilakukan sebagaimana halnya interpretasi visual yang dilakukan pada citra-citra lain. Hanya di sini ada sedikit perbedaan, di mana citra hemburan balik atau backscattering itu memiliki nilai yang berbeda atau kenampakan yang berbeda secara visual morfologi yang tampak biasanya. Kenapa? Karena sensor radar tidak bekerja pada kisaran sinar tampak, tetapi pada kisaran gelombang pendek atau microwave. Nah, di sini kita bisa melihat kenampakan citra radar itu berbeda. Kebanyakan radar didominasi atau dibentuk dalam citra yang tidak berwarna atau grayscale, kecuali radar-radar yang bersifat polarimetrik. Dari citra grayscale ini, kita bisa melihat adanya lembahan dan punggungan salah satunya untuk mendefinisikan kelurusan yang ada di area kita. Kemudian bentuk-bentuk melingkar, sirkular pun bisa tampak lebih jelas biasanya menggunakan data radar ini. Di sini kita bisa melihat adanya variasi lengkungan-lengkungan atau circular fitur yang bisa kita amati dari citra radar. Berikutnya, selain struktur gunung api, juga struktur-struktur lainnya yang terkait dengan formasi atau unit batuan atau satuan gunung api bisa kita definisikan juga berdasarkan perbedaan kontras, rona, dan tona maupun tekstur. Di sini citranya sudah mulai berwarna karena menggunakan komposit warna yang diambil dari citra polarimetrik dan juga data optis bisa juga digunakan untuk bisa mendapatkan fitur yang berwarna seperti ini. Kemudian, hasil interpretasi struktur gunung api maupun unit atau tingkatan gunung api yang didapatkan dari citra itu bisa dibentuk satu peta interpretatif. Peta interpretatif yang berdasarkan data citra bisa kita susun berdasarkan urutan stratigrafinya. Ini merupakan contoh stratigrafi interpretatif berdasarkan analisis citra radar atau SAR. Demikian kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.